Halo semuanya, selamat datang di channel Muhyal Barian. Pada channel kali ini, untuk channel Muhyal Barian itu lebih spesifik membahas dari cyber security learning. Kita belajar dari networking, belajar sysadmin, dan belajar kegiatan-kegiatan IT lainnya. Tapi pada video kali ini, saya akan coba memberikan tutorial gimana sih untuk kita melakukan instalasi dari operating system Kali Linux. Nah, karena kalau kita bicara Kali Linux ini kebanyakan konotasinya lebih ke arah red team, lebih ke arah penyerangan, dan atau mungkin lebih ke arah attacking ataupun ethical hacking. Oke, untuk pertama-tama yang perlu kita siapkan untuk kita lakukan instalasi Kali Linux adalah VirtualBox, karena memang sebagai tempat mesin virtualisasinya. Tapi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan dari VMware, itu tidak masalah, tergantung kenyamanan masing-masing gitu ya. Oke, selain kita VirtualBox, kita juga memerlukan namanya DVD ISO dari Kali Linux sebagai operating systemnya yang akan kita install nantinya. Nah, untuk mendapatkan itu semua, yang pertama, untuk mendapatkan dari sisi virtualisasinya, teman-teman bisa buka website dari VirtualBox. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan dari software virtualisasi yaitu VirtualBox, tinggal klik download aja gitu. Atau mungkin teman-teman biasa pakai VMware. Nah, kita bisa langsung klik VMware download ya. VMware cukup banyak, dia ada dua tipe, ada yang player dan ada yang workstation. Itu teman-teman tergantung kenyamanan masing-masing gitu ya, mau pakai yang workstation ataupun pakai player. Tapi untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan VirtualBox karena memang kenyamanan saya biasanya menggunakan VirtualBox untuk melakukan lab dan lain-lain. Oke, setelah kita siapkan dari mesin virtualisasi, berikutnya teman-teman bisa mendownload ISO DVD-nya, yaitu Kali Linux dari websitenya langsung, yaitu kali.org ya. Kalilinux.org. Nah, di sini adalah tempat untuk mendownload ISO-nya. Tapi mungkin setelah kita download ISO, di website ini juga teman-teman bisa membaca apa sih itu Kali Linux gitu ya. Dan juga fitur-fitur Kali Linux itu apa aja. Bahkan nggak cuma source dari ISO-nya, Kali Linux juga menyediakan dari source firmware dan VirtualBox, yaitu berbentuk OVA gitu. Tinggal klik download aja di sini untuk kita bisa memulai download Kali Linux-nya. Nah, ini ada banyak pilihan nih ya, ada yang installer, virtual machine, mobile, cloud, ARM, dan masih banyak lainnya. Oke, tapi mungkin sedikit informasi, Kali Linux adalah merupakan sebuah OS attacking atau mungkin OS yang memang biasa dipakai red team. Karena apa? Karena memang kebanyakan Kali Linux itu sudah menyediakan tools untuk kegiatan pentest atau kegiatan dari red teamnya sendiri. Makanya untuk teman-teman yang memang bergelut di bidang red team, itu ya nyamannya pakai Kali Linux karena kita nggak perlu install 2 kali gitu. Oke, setelah kita siapkan dari VirtualBox, kita setiapkan dari DVD ISO Kali Linux, kita langsung mulai instalasinya aja ya. Oke, di sini kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Nah, karena saya menggunakan VirtualBox untuk mesin virtualisasinya. Oke, kita tinggal bikin baru, new. Nah, untuk penamaannya kita bebas. Teman-teman bisa pakai nama Kali Linux, bisa pakai nama teman-teman sendiri, itu tidak mempengaruhi dari sistemnya nantinya. Nah, oke, di sini saya namanya Kali Linux strip Muhyi gitu ya, karena nama saya pribadi Muhyal Barian. Oke, berikutnya untuk foldernya, ini penyimpanan dari sisi file OVA nantinya atau mungkin file VirtualBox nantinya. Itu kita biarkan default aja. Lalu untuk ISO-nya, kita pilih ISO Kali Linux di sini. Tapi kalau teman-teman baru download ISO, tinggal pilih order. Nah, tinggal teman-teman pilih nih penyimpanan teman-teman di mana untuk ISO-nya. Nah, karena saya menyimpan di folder download, saya klik download. Klik ISO dari Kali Linux-nya sendiri. Oke, sip. Nah, nanti ketika kita menamakan Kali Linux, secara nggak langsung tipe, subtipe, dan versionnya itu akan mengikuti gitu ya. Tapi ini sepertinya agak error. Saya pilih other Linux aja gitu. Kita pilih other Linux yaitu 64 bit. Oke, next. Oke, ini kita biarkan kosong. Nah, untuk memorinya di sini saya menggunakan memorinya 2 GB ya, 2048 MB. Dan prosesornya saya menggunakan 2 core. Nah, tapi untuk hal ini tergantung kemampuan dari spesifikasi komputer atau laptop teman-teman. Kalau memang seandainya mampu tinggi ya kita tinggikan lebih better, karena memang semakin cepat performanya juga untuk OS Kali Linux-nya. Tapi kalau memang seandainya laptopnya sudah nggak mumpuni nih, atau mungkin komputernya terlalu kecil speknya, ya kita bisa turunkan gitu. Lalu untuk harddisknya kita isi 50 GB aja ya. Oke, sip. Bebas sih harddisknya mau 100 GB atau mungkin mau di bawah 50 GB itu bebas, nggak ada masalah. Kita langsung klik finish aja.
Nah, setelah kita selesai untuk kita menyetup dari virtualisasinya sendiri. Oke, di sini kita klik setting dulu. Nah, pengaturan dari sisi VirtualBox-nya sendiri, kita masuk ke bagian network. Nah, di bagian network ini kita bisa pilih NAT, bridge, ataupun mungkin host only. Tapi banyak ada pilihan. Tapi kalau kita pilih NAT dan bridge ini, itu untuk pengaturan internetnya, gitu ya. Lalu kita pilih host only ini adalah untuk pengaturan IP local host-nya saja. Di sini saya pilih IP localhost, kita pilih allow. Oke, kita biarkan default. Ketika klik OK, kita klik start. Oke, kenapa kita pilih dari sisi host only? Karena memang kalau kita pilih NAT atau kita pilih bridge, dia akan open internet gitu nantinya. Dan juga nanti dia akan melakukan instalasi tools secara otomatis. Oke, nah takutnya kalau kita biarkan dia open internet, dia akan install tools secara otomatis dan itu akan makan waktu sangat panjang. Tapi kalau teman-teman pengen pilih install tools secara otomatis, teman-teman bisa open internet dengan pilih NAT ataupun bridge gitu ya. Oke, di bagian sini adalah boot BIOS mode untuk instalasi Kali Linux. Nah, kita bisa pilih dua tipe nih. Ada yang pilih GUI install dan instalasi CLI gitu ya. Oke, karena memang lebih mempermudah dan lebih mempersimpel dari instalasi Kali Linux, kita pilih graphical agar tampilannya jual enak gitu ya, teman-teman, nggak keder juga. Oke, kita klik enter. Nah, kita pilih tipenya mode graphical instalasi. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, di bagian sini kita bisa lihat, kita bisa pilih bagian bahasa terlebih dahulu. Kita mau bahasa Inggris, Spanyol, ataupun mungkin bahasa-bahasa lainnya. Ini tergantung menyesuaikan teman-teman ya. Tapi kalau kita biarkan default, kita biarkan Inggris aja. Kita klik continue. Oke, untuk country. Nah, karena saya berada di Indonesia, saya pilih order ya, teman-teman. Karena di sini nggak ada pilihan Indonesia. Kita pilih order. Kita pilih benuanya Asia. Lalu kita pilih negaranya Indonesia. Oke. Nah, untuk country to base default locale, di sini adalah mempengaruhi terkait keyboardnya juga, karena nantinya setiap negara itu beda-beda peletakan keyboard, mungkin huruf N, huruf P, huruf dan lain-lain gitu ya. Kita pilih defaultnya aja United States. Lalu untuk ini juga pengaturan keyboard juga, kita pilih American English karena memang universal. Takutnya kalau teman-teman pilih yang lain, itu nantinya akan mempengaruhi dari ketikan keyboardnya. Oke, next. Dia lagi scanning installation media. Oke, kita biarkan loading aja kali ya. Oke. Detect network hardware. Dia lagi mendeteksi dari hardware yang dimang digunakan sebagai tempat instalasi Kali Linux-nya nantinya. Oke. Ini harusnya nggak makan waktu lama ya, teman-teman. Oke. Di sini pengaturan default root atau enggak. Nah, karena tadi saya pilih host only, itu masuknya ke IP lokal gitu. Kita pilih yes aja. Nah, kita bisa tentukan name server address. Nah, di sini sebenarnya mempengaruhi terkait DNS gitu ya. Nah, kita misalnya dmuki.com aja kali untuk nama DNS-nya. Hostname-nya nanti kita akan berpengaruh ke sistemnya. Jadi saya masukin nama hostname-nya kali.muki. Ya sudah, kita klik continue. Domain nama saya kosongin aja karena saya belum instalasi DNS server gitu. Oke. Nah, untuk full name-nya seperti apa? Kita masukin Muki Al-Bahrian sebagai nama lengkap saya. Tapi ini menyesuaikan dengan teman-teman semua ya. Oke, username for your account saya samakan karena saya agar nggak bingung nantinya. Oke, nah passwordnya saya masukkan password saya. Oke, jika sudah klik continue. Nah, untuk clock-nya ini mempengaruhi dari sisi jamnya nantinya. Kita bisa pilih Western, Central, Eastern. Ini tergantung lokasi teman-teman ini di mana gitu. Karena saya Jakarta, saya pilihnya Western. Karena di Western-nya ada pilihan Jakarta tadinya. Oke, lagi pengaturan partisi. Oke. Nah, di bagian pengaturan partisi ini itu ada 4 pilihan yang memang teman-teman bisa pilih. Yang pertama ini guide use entry disk, itu artinya
teman-teman itu akan diarahkan ke pengaturan otomatis dalam sisi partisinya. Jadi secara nggak langsung nanti akan dibuatkan secara otomatis dari sisi kali Linux-nya, baik sisi partisi penyimpanan ataupun mungkin sisi partisi swap area. Kemudian bisa pilih pengaturan otomatis dan setup LVM, dan juga bisa pilih dari setup encryption LVM. Nah, setup encryption LVM ini tujuannya untuk melakukan enkripsi terhadap hard disk nantinya. Jadi ketika memang teman-teman OS-nya terkena hacking atau mungkin OS-nya diretas gitu ya, si attacker ini nggak akan bisa melihat dari dalamnya seperti apa karena sudah terencryption. Ataupun yang terakhir kita pilih manual gitu. Oke, saya coba pilih manual kali ya. Nah, kita pilih guide partitioning. Oke, kita pilih di bagian sini, kita klik aja enter. Nah, create new empty partition table, kita pilih yes. Oke, ada 50 GB free space karena tadi saya menyimpan 50 GB untuk hard DD-nya ataupun mungkin hard disk-nya. Kita klik enter di bagian sini. Nah, kita create new partition. Nah, yang pertama, saya akan membuat partisi untuk penyimpanan root-nya sebesar 42 GB kali ya. Kita klik continue. Kita pilih primary, beginning, oke, save. Nah, di sini pilihannya ext4 journaling file system, artinya ini adalah penyimpanan file root nantinya gitu. Oke, kita langsung klik continue aja. Ini kita skip aja continue. Oke, kita klik done di bagian sini dan setting up the partition. Oke, sip. Sisanya masih ada 10 GB. Kita akan menggunakan sebagai partisi untuk swap areanya. Nah, swap area ini berfungsi untuk booting teman-teman. Jadi kalau nggak ada swap area nanti teman-teman nggak bisa booting. Oke, kita pilih 11 GB aja, kita biarkan default, kita pilih continue, kemudian kita pilih logical. Karena sebagai kalau kita pilih swap area itu masuknya ke logical bukan ke primary. Karena kalau kita masuk ke sistem penyimpanan root itu masuknya ke si primary-nya. Oke, use as-nya kita enter, kita pilih swap area ya, jangan lupa. Oke, kita pilih done. Nah, nanti ada dua tipe seperti ini, dua tipe partisi. Ada yang primary itu sebagai penyimpanan root, yang kedua logical itu sebagai swap area untuk bootingnya si OS Kali Linux. Oke, kemudian kita klik finish untuk mengakhiri instalasi partisinya. Kita pilih yes. Oke, partisinya sudah terbuat, masuk ke dalam tahap instalasi di base systemnya. Nah, ini saya rasa cukup memakan waktu lama ya. Oke, kita biarkan aja lagi loading. Oke, FYI, untuk kita bisa instalasi ke Linux, kita nggak cuma install next aja. Jadi teman-teman juga harus pelajari dari fungsinya itu seperti apa. Lalu juga teman-teman juga harus pelajari dari maksudnya seperti apa gitu setiap pilihan yang kita pilih. Takutnya kalau teman-teman langsung next tanpa teman-teman tahu maksudnya itu, nanti akan nggak komplit lah belajar dari instalasi ke Linux-nya. Oleh karena itu setiap step by step saya coba jelaskan yang memang saya ketahui terkait instalasi ke Linux-nya sendiri. Oke, lagi loading. Installing the base system, configuring Linux image. Oke, kita biarkan default aja. Oke, tinggal dikit lagi nih untuk dari sisi loadingnya. Nah, sekarang lagi configuring apt dan lagi select and install software. Nah, untuk Kali Linux sendiri, kenapa? Karena memang kebanyakan kan teman-teman yang memang bergelut di bidang red team itu kan menggunakan Kali Linux karena memang sudah ada bawaan toolsnya. Nah, di sini adalah kita untuk menginstal tools bawaan dari Kali Linux-nya sendiri, gitu. Nah, untuk ini kita centang desktop environment karena kita basicnya GUI bukan CLI ya. Lalu untuk modenya atau mungkin skema dari sisi GUI-nya kita pilih XFCE, yaitu defaultnya. Tapi kalau teman-teman terbiasa dari Genome, KDE Plasma, bisa kita centang aja. Kita biarkan centang aja collection of tools. Ini adalah tools-tools bawaan dari Kali Linux-nya. Ada 3 nih, ada collection, top 10, dan default recommended tools. Kita biarkan aja ya. Oke.
Kita klik continue. Oke, nah ini cukup lama nih loadingnya karena kita sedang menginstalasi dari tools bawaan Kali Linux. Oke. Nah, ini sepertinya agak lebih cepat nih. Soalnya kalau saya pilih bridge atau pilih NAT yang memang membuka internet, itu nggak tahu kenapa agak lebih lama ya. Mungkin dia mengambil repository yang terupdate atau gimana. Tapi kalau saya pilih host only, ya tulusnya tetap dapat. Cuman dia agak lebih cepat gitu. Tapi mungkin dia nggak terupdate aja. Karena kalau kita pilih bridge ya, mungkin dia ngambil repo langsung secara live, yang itu membuat proses dari instalasi sendiri pun lama. Makanya di sini saya pilih host only agar ya mempermudahkan teman-teman semua untuk bisa ngeliat videonya sampai akhir. Oke, jika sudah selesai loadingnya yang cukup panjang tadi, kemudian di bagian sini kita langsung klik pilih bagian yes aja ya, karena memang di sini install the group bootloader. Jadi ini tujuannya adalah untuk melakukan instalasi dari grup, yang mana kalau kita biasanya baru masuk ke OS Linux itu kan dia ada tampilan grup dulu ya di agen awal. Nanti saya akan tunjukkan bagian grupnya seperti apa. Oke, di sini kita pilih yes, lalu kita masuk ke bagian klik continue. Oke, nah di sini kita pilih strip dev strip SDA, itu adalah harddisk yang kita buatkan partisi tadi, gitu ya. Kita pilih continue lagi. Oke, dia lagi masuk ke tahap proses instalasi di group bootloader dan lagi finishing the installation. Karena kalau tadi kita nggak pilih instalasi group bootloader ya, kita nggak akan bisa masuk ke Kali Linuxnya, teman-teman. Nah, karena itu kita pilih yes, dan nanti saya akan tunjukkan group bootloader itu seperti apa sih, gitu ya. Oke, lagi finishing the installation, tunggu aja. Oke, running update, I need frames. Tadi mungkin kalau kita pilih yang bridge itu mungkin lebih lama, teman-teman. Makanya ya kita pilih host only untuk kita menghemat dari waktu juga ya. Oke, untuk instalasi sudah selesai, sudah komplit. Selanjutnya kita pilih continue untuk kita bisa melakukan reboot, gitu ya. Continue aja. Oke, sedang reboot, teman-teman. Nah, di bagian sini adalah grupnya. Nah, ini yang tadi saya maksud, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak pilih grup tadi, grup yang nggak keinstall, ya ini nggak ada. Sehingga teman-teman nggak bisa pilih hal seperti ini, gitu. Oke, kita pilih Kali Linux GNU strip Linux ya, untuk kita masuk ke dalam operating systemnya. Oke, dia lagi loading. Nah, save. Kita perbesar aja tampilannya. Oke, nah di sini untuk Kali Linux sudah terinstall teman-teman semua, gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa pakai, teman-teman juga sudah bisa gunakan dan tinggal masukkan username dan password yang tadi dibuat, gitu. Oke,
Coba kalian login kali ya. Oke, sudah login dari Kali Linux-nya. Wow, tampilannya elegan banget ya. Kita besar lagi. Oke, ini agak like dikit. Sip. Nah, oke, good. Wow, tampilannya keren banget dari OS Kali Linux-nya sendiri. Jadi saya rasa ini cukup keren untuk OS Linux, apalagi tampilannya GUI gitu ya. Oke, mungkin itu aja video tutorial dari instalasi Kali Linux. Jadi teman-teman sudah bisa gunakan dan teman-teman sudah bisa melakukan kegiatan red team mungkin ya yang bisa teman-teman gunakan. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan teman-teman semua di bidang IT, terutama di bidang cybersecurity. Sekian dari saya, terima kasih.